Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut telah kita di halaman yang naskah halaman 22 lagi. Jadi tadi dimulai la yusihus shalah illa udu qalbi. Jadi tidak sah salat itu melainkan dengan hadirnya hati. Baris ke berapa Ustaz? Baris ke berapa? La Baris ilaha ke Dua kali itu yang mengadakan yang jelas 2, lah. 3, 4, 5, 6, So, 7. 3, 4, 5, Baris ke 6. 8 dari bawah. dari bawah. 1 2 3 4 5. 2, 3, 4, 5, 6. 22. Puasa, puasa. Puasa. Jadi lanjutan dari kalimat yang di Muhammad Soleh kemarin itu penajaman dari hakikat wasyariatu bila hakikatul atilah, yang syariat tidak masuk di hakikat kan hampa ya kan. Ya. Jadi kalau tidak masuk hati, tidak hadir hati saat sholat, ya tidak dapat manisnya ibadahnya, tidak dapat. Ya. Dan dari inilah sebabnya dikata niat itu kata hati, ya, maka yaitu sama jua maksudnya. Tapi niat bila harfin wala sautin, itu dia. Iya. Kata hati itu bukannya bahasa dan bukan pula suara. Maka jadi kata hati di sini tidak seperti kata mulut kita, karena dia tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Maka kata hati itu karena tiada huruf, tiada suara, ya, tidak sama dengan lidah. Kalau lidah dia bisa bersuara. Maka dihimpunlah qasad itu fi'il. Apa fi'il? Perbuatannya. Berarti niat itu wajib ada dengan perbuatan. Maka disebut oleh Imam Nawawi an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Jadi kalau udah berniat tapi tidak nampak gerakannya, berarti itu dia bercita-cita. Niat Ya, kau nampak. iya. Jadi kalau niat kuliah tapi tidak sampai ke kampus, dia menghayal. Itu cita. Jadi yang disebut qasadnya itu, maka dibuat takbiratul ihram itu wajib antara huruf dan Alif dan ro. alif dan ro. Itu yang qasad itu. Makanya Imam Ghazali dalam pemikiran Riyadhah disebut salat 5 waktu hanya latihan saja. Kalau dalam latihan saja tidak sampai di level hakikat itu, tentu dia sia-sia, batil ya. Wal hakikat itu bila saya, tapi dia dia. Makanya kadang-kadang sholat tapi kok masih enak berdusta, tidak terasa dosa itu. Dosa itu kan kegelisahan jiwa kan. Kegelisahan jiwa yang membuatkan tidak tentram, jadilah dia neraka. Sampai di situ, aduh kena ragu dong. Enggak Ustaz. Tidak ragu kan? Karena tiada bergerak badan melainkan dengan gerak hati, dan hati itu bergerak melainkan dengan gerak nyawa, dan nyawa itu tiada bergerak melainkan dengan gerak sir, dan sir itu tiada bergerak melainkan dengan gerak kudrat iradat Allah Ta'ala jua. Maka disebut untuk sampai kepada Allah wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Bagaimana untuk melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak? Di sebelumnya wa hakikatun niat iradat binam, itu kehendak Allah. Maka di sini gerak kudrat iradat Allah jua. Jadi kalau begitu, siapa yang sholat?
Allah. Anak Rabbi, Allah Rabbi. penyembahan zahir ke yang batin. Dia sendiri yang memuji diri. Di halaman sesudahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin yaqulu abdu. Sebenarnya aku memuji diri sendiri. Karena kalau udah ketemu di situ, barulah dia datang khusyuk. Jadi kalau tidak bertemu dengan Allah itu, tidaklah kita pernah akan khusyuk. Maka terciptalah penyembahan dinding. Nah, penyembahan dinding jadilah dia orang. Orang tentulah ego, identitas. Maka tidak ada jaminan rajin sholat zahir itu jadi manusia. Ada jaminannya ya. Masih bisa dibedakan tuh ya. Orang dengan manusianya. Tapi waktu sholat tuh Ustaz, awak kan pas takbir tuh kan, Ya. berarti kan lah fokus gitu Ustaz. Sudah tuh supaya awak memfanakan diri itu istilahnya gitu kan. Jadi dalam memori awak, pikiran awak tuh ndak awak sholat, Tapi membayangkan Allah. cuma awak bisa membaca yang bergerak kok. Cuma awak ndak berucap gitu kan. Cuma awak kan baca ayat nih yang bergerak kok irada Allah, qadar Allah kan gitu kan membaca. Jadi awak tapi itu yang terlintas dalam sholat tuh boleh ya tuh Ustaz. Boleh di setakat itu. Tapi dia bukan dipikirkan. Iya, ndak Itu kan dipikirkan akal dong dia ya. masuk, kan? Ndak. Dia kan tak terjangkau oleh Iya. akal. La uzunun. Jadi maka diletak rasa. Pasang buka anak kuncinya, pandang, dapat kan umpamanya kan, lepas perlahan, masuk di qasdu tadi, di qasdu di fi'li tadi, kan itu dia mataran fi'li. Karena udah dipasang niatnya untuk sholat, begitu tarikan kedua kan bergerak sendiri dia, akan tak diucap lagi dah. Udah. Jadi tidak ada masuk jangkauan akal di situ. Kalau masuk akal, tidak sampai dia. Harusnya enggak boleh. Nggak boleh mikir gitu Berarti kan. Maka kuncinya rasa. Jadi kemarin diaktifkan deh. iya, Pak. Memandang napas yang masuk, ampas waktu napas itu harus dapat di situ. Kalau dapat di situ, itu pasti terangkat ya. Yang paling mudah kan prakteknya dimasak, masak nasi. Diaduk dan diaduk. Apalagi Bu Aja menyuntik dengan level itu kan, dia tidak bisa pula langsung tuh, kecuali mayat dia keras dia suntik, formalin mayat itu keras itu. Masuk di level zoom tadi, Tidak terasa sakit tuh. tidak rasa dia. Tidak ada sakit dah. Makanya hitan zaman-zaman kita dulu kan begitu Bu, kan tidak pakai gunting, cuma pakai semilu. Tapi tidak ada bius, cukup biusnya di masuk di level ampas atau ampas tadi. Sejuk. Mulai dia datuk cerita Nabi Adam. Belum selesai cerita, besoklah sambung. Kenapa? Allah saya sunat. Itu dia. Karena dia melampaui, kan dah masuk kita kemarin ada hukum 13. Masih ingat hukum 13 yang dalam karya Syekh Muhammad Saleh, melewati urat angin, urat dari ayah kemarin itu. Masih ingat ya? Ya Allah. Rambut dari ibu, kulit dari ayah, lemak dari ibu, daging dari ibu, urat lagi dari ayah, tulang lagi dari ayah. Kan lewat itu kemarin kan? Iya, iya. Lewat itu. Nanti tulang merasa dari air. Masuk lagi. Masuk ke sahabat talis kan itu kemarin. Talis kan itu semuanya air. Jadi kalau lewat situ kan hilang penyumbatan. Masuk sampai ke situ. Cuma kadang-kadang biasalah kalau kita lah berumur ini kadang-kadang maklum lah ya. Cuma itulah. Mendagang pernah, tapi kalau suruh ulang nggak bisa dah.
Nah, situ dia. Nah, jadi masuk di level rasa itu. Jadi kalau sampai level rasa, terpahamkanlah oleh kita pemahaman Imam Nawawi ini bahwa niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Cukup menyengaja dalam hati yang nampak di dalam gerak. Itu yang qasd. Jadi bukan usolli, kan jauh kemana-mana begini kan. Dia tidak kalam, dia tidak nafas, dia tidak ada huruf, tidak ada suara. Kenapa? Karena dia tidak punya mulut, tidak punya gigi hati. Maka qasd menyengaja saja. Cukup paham. Jadi amalan makrifat itu adalah amalan yang paling simple. Berarti Androidnya udah yang 2025 ya. Sampai 2025 ya. Megapikselnya udah beda ya. Atau 6 ya lagi ya. Itu 5 dia. lagi. 6. Lanjut. Lanjut. Nah. Lanjut ke bawah, maka di situ dibuat berarti tidak mungkinlah badan ini bergerak kalau bukan digerakkan oleh hati. Sampai lagi. Maka yang minum itu kan dia, kan itu dia. Iya. Menggerakkan sampai ke otak limbik, bergerak terjadi inalnya, membuka, yang dapat kembali dia. Oke ya. Nah, ini yang disebut iradat minallah. Maka itulah jalan yang disebut tarki. Apa tarki? Pandangan dari bawah ke atas. Ini dapat tanya bunda ini. Pandangan dari bawah ke Layar ya. atas. Berarti bawah itu maksudnya di mana? Bukan di bawah sana ya. Sadar, bawah sadar atau kesadaran pun. Jadi kesadaran itulah yang disebut. Mungkin kalau disebut kata lain, yang disebut husuk itu kesadaran itu. Jadi kalau tidak sampai di kesadaran itu, husuk itu tidak ada. Makanya mulai mulut bertutur, hati keluar, pikiran berjalan dia. Nah, kamu munafik, kafir zindik. Mengaku aku cinta pada Monica dengan si Saparudin. Berkata dengan Sulaiman, nikah dengan Saparudin. Tarkihi namanya ya. Tarkihi. Pandangan dari bawah ke atas. Ada keraguan bunda? Adapun pandang dari atas ke bawah, yaitu jalan tanazzul namanya. Yaitu gerak daripada kudrat iradat Allah Ta'ala yang menggerakkan sir. Kan pasti ya. Sir. Kalau tadi kan dari bawah ke ke atas. atas. Ini dari Dari kudrat atas. iradat Allah Ta'ala yang menggerakkan sir. Dan pada sir menggerakkan nyawa. Dan nyawa menggerakkan hati. Dan hati menggerakkan badan. Itu namanya Dari atas ke bawah. pandangan Tanazul. tanazzul. Berarti pandangan dari Atas ke bawah. atas ke bawah. Sir. Sir itu siapa kemarin? Allah Rabbani. Ya, Berarti kan ingat Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, batin. Muhammad batin Rabbani. Rabbani itu sir. Sir. Rahasia ki. Nah, Berarti pandangan dari situ. Tapi Rabbani itu nggak sama dengan Allah saja. Ustaz. Rabbani itu dia. itulah dia. Dia yang bernama. Berapa namanya? 99. 99. Ya Rahman, ya Rahim. Maka di kajian syariatnya wallahul lazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim sampai as-sabur. Ini udah Bu, Udah ada berjaya. kerjanya. Udah buat aja. Siapkan. Kalau rajin riyadhah
di level memandang nafas itu, ampas waktu nafas, itu kadang ikut ya Bu. Begitu kita keluar Rabbani itu nanti, keluar rupa yang batin. Aku yang bernama Allah, yang memerintah, yang suruh, yang tak pernah meninggalkan, yang paling setia cuma dia. Istri tak juga sampai segitu setianya, anak tak juga sampai segitu, suami juga tidak sampai segitu. Yang setiap detik di dalam kegelapan, di tengah kesunyian, di tengah keramaian, yang akan bisa kita berdialog hanya dengan dia, tak ada yang lain. Maka kalau duduk betul di situ, haram sebenarnya kita meminta kepada selain. Maka di dunia namanya jasa, karena dia tidak. Kalau jasa tentu Ada imbalan. Kalau dia dilempar Rabbani, dia tidak ada jasa. Kadang-kadang tuh lalu lupa Ustaz, udah terbiasa, udah lama Iya. lama di fikih ini kan. Fikih dia. Makanya Asal amal ingat fadilah, Nah. fadilah timbul semangat. Tapi ini sekarang udah belajar lah. Oh iya, ridho Allah aja lagi. Mintanya ridho Allah. Bukan karena mau duha, mau dapat surga, mau dapat ini, dibangunkan 12 rakaat sholat duha, dapat dibangunkan rumah di surga, ya kan? Iya. Pragmatis namanya. Dulu Berbuat karena ada maunya, ya. jadi kafir lagi ya. Anak TK. Dia belum tahu. Salah enggak ada yang salah. Itu pula Karena dulu sesuai makamnya ya. penyemangat pula dulu. Iya. Asal malas-malas beramal ingat fadilah. Sekarang mulai dah. Tapi tidak salah juga. Tidak salah. Enggak salah. Apa penyemangat ya? Memang tingkatannya. Sekarang awak lah Kalau sekarang dah tahu kita. lah meningkat, tapi Meningkat. hanya ridho Allah aja yang dicari. Ridho Allah itu. Apa yang Kalau dulu dikerjakan kan ya. ridho Allah. Tidak Jadi, ada lagi. Baca ini Bunda, sekian kali. kan kita masuk setiap belum kuliah itu kan diharuskan. Dibilang kalimat wajib tidak, tapi diharuskan. Siapapun pemakalah, dia wajib memimpin doa. Jadi udah mahasiswa, mimpi doanya masih di TK Betul dulu. TK. Allahumma Rabbi zidna, Sini. Rabbi zidni ilman wa, itu aja. Jadi kita bilang kan, siapa yang pakai baju masih ada baju SMP-nya, baju waktu SMP, ada Pak ya. Besok datang ke kampus pakai baju SMP. Selama kuliah dengan bapak je lah, jadilah pakai baju waktu SMP. Malu Pak, kenapa malu? Itu baru baju zahir. Nah, pakaian orang mukmin itu adalah takwa. Iya. Jadi kalau kan sama kajian fikih, amal waktu SD dulu Iya. dengan amal waktu kita mahasiswa berarti merugi. Iya. Kalau begitu cari yang paham aja. Makanya dalam pemikiran arif billah itu kan tidak ada yang banyak amalannya, cuma digandakan. Astagfirullah, kan astagfirullah aja ya. Cuma dibaca dengan ganda. Al-Fatihah cuma dibaca kan? Ganda. Walaupun dalam satu nafas dibaca kan? Dia sama. Kan amal para aulia kemarin. Iya. Yang di Dikasih belakang pun. nih. Itu dia. Belakang. Itu di lete ingat kadang-kadang nih kalau Iya. lo ya. Fatihah memang 3 kali. Satu Tidak ada nafas. harap untuk pahala Nggak apa ada. ridho Allah aja ya Ustaz. Ayo buat aja ya. Tapi Ustaz Ambo agak ragunya di situ Ustaz. Nah. Tapi apakah pertanyaan Ambo kok tak tidak tahu jol gitu kan? Cuma mau ragu. Kalau kita duduk di makrifat tuh kita berjalan segitu ada Allah gitu kan. Jadi kita berzikir udah artinya Allah yang menggerakkan semua pekerjaan apa-apanya Allah kan gitu kan. Cuma kalau awak berbalik ke Al-Qur'an ada di surah Al-Baqarah di 186, hai Muhammad katanya kan,
apabila umatku bertanya di mana aku sangat dekat katanya. Maka berdoalah kepadaku, laksanakan sholat. Jadi awak disuruh juga berdoa. Mengingat Gitu Allah. yang ambo agak ragunya gitu, Ustaz. Ingat Allah. Jadi itu kan kajian hukum lagi. Iya, iya, kan? hukum, iya, iya. Kena hukum, maka di kaidah namanya jatuhnya doa. Doa itu utlubul adna ilal a'la. Minta dari bawah ke Atas. tapi Tarkih. itu Ya, dia. tarkih jadinya. Ya. Bukan. Minta dari bawah ke atas itu jatuhnya doa. Hmm. Tapi kalau masuk di ini tarkih tadi itu ya. Nah, Tarkih. kalau masuk di tanazul Iya, tanazul dari atas ke bawah. atas ke bawah. Maka kalau sampai atas ke bawah, pandangan caranya kita hilang HP. Serahkan Allah. Nah, pandang dari situ. Kan hilang Allah. caci makian. Betul, Bu? Hilang caci makian. Maupun orang kita kenal mengambil, tidak ada lagi. Berarti ada mungkin masuk ke kajian fikih, keluar dalam mesti balik kan? Kan gitu Bu, hakikat syariat kajiannya. Masuk di syariat, mungkin secara hukum fikih ya, ada hal yang belum tertunaikan oleh Iya, ada hak orang Iya, maka dibuat oleh Allah dengan caranya. dengan cara Allah. Sayang Allah. Ya sayang dia supaya kamu jangan lalai. Heeh. Tapi kalau tidak sampai level itu, kita rugi Kecewa. kita ya. Tapi kalau duduk di level ini, tidak ada lagi yang tadi. Sama Ada. sama ada. Ya. Jadi karunia dan azab sama. Perbedaan Allah. Musibah dan bahagia sama. Jadi tidak ada bedanya air mata sedih dan air mata haru. Makanya rasanya sama-sama asin. Ya. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Rasa. Itu kira-kira apa aja ya? Iya. Cuma ragu nampaknya. Kami kan Bisa. berdoa gitu kan. Ragu enggak ragu Ustaz. Cuma kan artinya awak kedelu masuk dalam tataran sufi lah, istilahnya masih halu jauh ilmu awak masih di banyaknya di tataran syariat ya Ustaz. Tapi awak kan dah memahami marifat. Cuma awak kan dibolehkan juga artikan masih berdoa juga gitu. Boleh, Boleh kan? boleh lah. Ya. Karena Soalnya awak kan alung full gitu. iya, cuma kalau dapat syariatnya diikuti dengan hakikat Oh, supaya dapat masuk ke rasa ya, doa-doa lah Ustaz. aman kita. Sholat itu juga sampai ke situ. Ingin dapat manisnya ibadah. Kalau tidak dapat manisnya. Makanya kadang-kadang kita imam yang baca ayat, kok air mata kita yang keluar. Ya. Suaranya saja indah, kok bisa hati yang tenang. Padahal Berarti dia hati, masuk di tanah. hati ya arti kadang tak tahu dah Ustaz. Iya. Dengerin aja. Tapi dia bisa dapat bawa ruhnya. kita. Dapat ruhnya. Bawa kita ya. Kenapa dapat ruhnya? Karena masuk di Iya. pemahaman hakikat. Iya, Allah Hakikat itu yang kembali ke asalnya. Rabbaninya. Cuma kita tidak berkekalan kadang. Itu masalah. Iya, Bentar aja. betul. Kenapa tidak berkekalan? Banyak dosa kan. Lalu barasia lah. Dosa mata, dosa pikiran, dosa telinga. Masih ya nampak wujud yang lain itu masalah. Astagfirullah. Padahal seteruslah dimanapun melihat, Allah. itu dia semuanya. Dosa Masih nampak. banyak. Seperti kita duduk di orangnya, kan itu kemarin. Hmm. Kan tidak boleh duduk di orangnya. Ya, ya. Apa contoh orangnya kemarin? Ini di baskom besar ini apa nama kolak kacang hijau. Dibuat dek bunda Indra. Dibawanya seketip diam. Itu manusianya kolak kacang hijau. Setiap kita bawa panci. Apa Mangkok. bahasa kita tuh? Mangkok. Iya, mangkok lah tepat. Panci pewok no. Tempat untuk makan Pokok kacang tempat hijau. makan dah. Iya, Ah, mangkok lah. mangkok ya. Cawan Mau boleh. dari batu dia, Cawan, mau dari plastik dia, aluminium dia, Iya, cawan kan. cawan dia. Piring. Lalu di luar isi kolak kacang hijau itu. Mm-mm. Kalau duduk di level orangnya, Mm-mm. di level tidak manusia, berarti tempat
tempat itu kan wadah, Hmm. diberi nama. Hmm. Kan orang itu. Hmm. Ancak pun aku indang ya, ome. Hmm. Betul? Bu? Tempatnya. Ada egonya. Hmm. Tapi kalau duduk di manusianya, tidak ditengok tempatnya, tapi isinya. Itu manusia sama. Jadi mau bertato dia, berambut panjang dia, bentuknya, tapi kalau pandang manusianya, kita pasti menghargai setrullah. Itu wujud Allah. Tapi kalau pandang manusia, orang, manga lu kelera aku datang. Ah, itu dia. Egonya jadinya. Nah, ini pandangan Sutru tanazzul. dari atas. Ya. Jadi yang pandang dari Allah. Allah itu. Ya. Kenaman kita. Ya. Makanya ke Jempiki begitu ada sahabat datang masuk ke masjid, Hmm. lari dia. Lari. Begitu lari, apa kata Rasulullah? Apa pindah miskinnya kepadamu, kata Rasulullah. Kan ada bu? Pindah miskinnya denganmu nanti. Baru dia. Nah, pernah juga suatu hari kan dia memandang, wahai budak hitam kan itu. Hmm. Akhirnya mandang Rasulullah dalam emosi. Akhirnya apa dia untuk mencabut orangnya tuh? Dia letakkan pipinya di tanah. Dia berkata, wahai sahabatku, letakkanlah telapak kakimu sampai engkau redha di atas kepalaku untuk mencabut Kata-kata yang kata-kata tadi itu. hitam. Menyesal dia. Akhirnya ya begitulah untuk kembali kepada manusia. Duduk situ semua orang enak ya. Nah, sampai di depan manusia ya. Jangan mengejek semuanya ya. Kalimat thayyibah itulah puncak yang dibawa oleh Rasulullah, tauhid, akhlak ya. Subhanallah, masyaallah, alhamdulillah. Allah subhanahu. Allah karim. Itu dia. Lanjut. Jadilah menggerakkan hati, menggerakkan badan. Tadi atas ke bawah. Jadilah keadaan dan kelakuan badan. Itulah keadaan kelakuannya hati, yaitu serupa. Ya. Buah itu samar tuh buah. Apa? Buah artinya. Buah. Ya. Buah itu. Itu dia jadi campur-campur nih kalau naskahnya campur-campur kadang. Kadang dibuat tare. Tahu ya. Keempatnya itulah jadi dalil yang putus akan keadaannya Rabb kita, zat yang wajibul wujud. Demikianlah kata mustahil adanya dan mustahil tiadanya. Kata mustahil adanya dan mustahil tiadanya. Maka dalam kajian hakikat ini semua hukum adalah mungkin. Tidak ada kata mustahil. Jadi kalau mungkin tidak terbatas. Paham tak kalimatnya? Mustahil adanya dan mustahil tiadanya. Maka lahir kalimat mungkin. Ini contoh. Apa dulu Bu namanya? Kalau di Kampar buah kundur. Kundu bahasa Jepangnya. Kalau Kampung Rojak kundu, tahu kundu aja? Enggak tahu dah. Buah yang dari semenjak lahir udah berbedak dia. Untuk sayur. Sayur. Betul ya? Pernah dalam. Mana dalam? Ini kalimat mustahil adanya dan mustahil tiadanya. Semua hukum mungkin. Diambil buah kundur itu sebesar inilah. Bulat kan Bu, tahu ya? Ya. Pasti putih dia ya. Ya. Lalu diambil lidi enau. Enau tahu? Tahu. Pohon rumia dia. Oh no. Kolang kaling. Olang kaling tuh. Itu dia. Ambil lidinya, lalu ditulislah Muhammad Zahir. Mim, ha, mim, dal.
Siapa namanya di situ orangnya? Lalu dalam kalimat yang mungkin tadi, mustahil adanya, mustahil tiadanya. Atau tidak seperti itu, diambilnya pecahan batu. Batu yang pecah, batu itu besar. Bismillah. Yang dibelah buah kundur, yang berkapas nama tertulis di situ. Mati Mungkin dia. mati. Oh, Mustahil adanya dan mustahil tiadanya. Allah. Mungkin. Maka terciptalah namanya santet. Iya, iya. Maka santet itu definisinya menganiaya, menyakiti, membunuh. Ada di kampung-kampung itu, Bu? Mungkin. Betul? Maka kadang, Bu, pejabat itu dimasukkan di kajian ini, dia lebih terlihat tidak berilmu. Seorang pendidikan tinggi disuruh mandi oleh Pak Tua di kampung di tengah hutan itu, di dalam kubangan babi. Mandi dia karena dia mau mencalon. Coba kalau masuk di level itu Budak. semuanya sama, maka disitulah kita tahu orang berilmu raja di atas segala. Raja di atas raja. Maka keluar lahir kalimat-kalimat mencari ilmu, menyelamatkan kita, mengumpulkan harta. Kitalah memelihara. Kok panjang angan nampaknya? Adalah mungkin. Maka ini dan hanya adanya. Maka inilah. Dan Ya. hanya adanya. Ini rakamnya ya, dibuat di situ. Coba tengok rakamnya. Zat. Zat, Zat. sifat, asma, af'al. Apa zat? Zat, adapun zat itu adalah sir. Masalah sir. Sir. Apa sifat? Sifat itu jatuhnya ke nyawa. Asma itu adalah hati. Af'al itu jatuhlah ke badan. Kan tak bisa dilihat, Bu, dari sini kecuali lewat badan. Tak mungkin ada niat solat kalau tak nampak tangan bergerak. Itu dia. Maka zat itu sir, itu tempat kenyataan zat Allah Ta'ala. Pun. Itu. Kan berdialog tadi wajah. Kan baik kasih kau. Baju apa suruh ada? Kan ini semua. Iya. 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 Itu di makam zat. Dah diambil baju kau tak usah lah. Ya. Jangan lewat situ, bekok bawa sujinya. Itu Ada. di makamnya. Iya. Kalau kita lalui semua ni. Nah, sifat nyawa. Tempat kenyataan sifat Allah. Sempat ada pun nyawa. Maka mengantuk nampak di mata. Itu tempat. Lapar mangok-ngok ini. Kenyataan. Bunyi dalam otak. Itu dia. Tempat kenyataan. Ya, dirasa itu. Kan rasa tu, Bu? Iya. Suka nampak disenyum-senyum. Kan itu? Benci nampak di Wajahnya. raut wajah. Tusair hadda kalinna. Memandang sebelah Mata. Itu dia. Lalu asma, hati, tempat kenyataan asma Allah. Allah. Maka kehendak. Siapa calon bini rojak tu? Ibaratnya Dokter rojak. Nur Aini. Nur Aini itu hati. Kehendak. Nama. Jadi kalau tidak ada nama, tidak dapat kehendak. Jadi harus ada namanya. Erna atau Erni. Nuai lah katanya. Mana bisa? Dia harus ada hati, harus ada kehendak. Nah, lewatnya nama. Af'al itu jatuh ke badan. Badan. Tempat kenyataan apa? Allah. Allah. Tidak mungkin dikenal
tetap kalimatnya biasa, durian itu harus dikenal dengan wujud kulitnya. Jadi rasa durian yang wajib butuh kulit durian. Jadi bukan kita, Allah yang butuh kita. Batin yang butuh zahir. Zahir. Tak mungkin batin tu zahir, batin tu dia mau ke kampus, badan kita tidur di rumah. Betul? Itu Rabbani yang butuh insani. Kan beda kajiannya kan. Makanya selama ini tu kemana juga kita minta lagi. Minta juga mana-mana kan? Bilang apa bertanya pula ke mana bertanya, bilang tak boleh balik. Tanya ke Rabbani. Dia maha tahu. Aku rasa terulang-ulang asalnya. Ada ragu? Sandal tak ada. Telah sampai wajah tu. Lewat berandang itu masuk. Lewat karangan tinggi namanya wajah. Karangannya tinggi. Sampai situ. Lanjut. Lanjut. Adapun apabila sudah putus makrifat kita dan tauhid kita, maka yaitu sama ada dikatakan atau tiada dikatakan. Kan tak perlu lagi, Bu? Ini putus makrifat. Mungkin contoh zahirnya kadang cepat dapat kita kalau berumur ni kan. Ni tengok dia bunda Indra leh. Kalau ibarat masih tumpuk Bogota daunnya muda, berarti siap menikah baru 2 bulan. Kan masuk Happy-happynya tuh. tu happy ya. Duduk situ golak, duduk ke situ golak. Iya, Bu. Iya. Itu kan kalau lah sampai di yang putus ini, ada ndak kata-kata lagi? Dah. Begitu abang pulang, bersiul ya bang dia. Tahulah kami, begitu dia. Kan dia? Mati. Yang putus. Siap-siap. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, Fatimah Zahra tu sampai di level itu setiap hari. Maka begitu pulang Ali, langsung dibawanya air dalam baskom. Dibukanya sepatu Ali, betul Bu? Lalu siap tu mandi Ali. Tiba di meja disiapkan rotan. Apa maksudnya? Kalau enggak sesuai layanannya pukul lah. Ada di perintah Ali? Tidak ada. Sampai pandangan yang putus. Pandangan putus. Maka tidak ada suara begitu suami pulang. Itu langsung aja. Ibu ke dapur ke ya Bu. Ambil gelas. Ambil ulo. Air panas. Celup teh. Minum lo bangsaan. Bangsaan. Pandangan yang putus. Tidak ada suara, tidak ada huruf dari yayangnya. Betul? Tidak suka tehnya dia. Kopi. Tidak. Air putih. Yalah paham kan? Allah Kadir. Itu dia. Tiada lagi sama ada dikata atau tiada dikata. Karena hamba itu umpama mayat dan Rabb itu cepat pula hilangnya buat ini. Umpama mayat dan Rabb itu umpama hidupnya. Tak mungkinlah berpisah. Kalau keluar ruh dari tubuh, maka disebut
bangkai. Ya. Kemudian ya, dia putuslah, maka dikatalah oleh apa? Allahu Akbar. Semata-mata jangan kanan dan jangan kiri, karena akan kata Allah Akbar itu siapa yang tahunya. Artinya hanya Allah itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi bercabang sedikit. Makanya kenapa dibuat oleh ulama itu niat terbaik itu antara alif dan ro, supaya tidak ada apa namanya Bu? Kan ada kemarin yahruju min baini farsil laban khalisan sair. Keluar antara tai dan darah itu susu yang sedap diminum oleh manusia. Jadi saat Allah Akbar itu, kalau teringat lagi sedikit saja ke kiri, maka tidaklah jadi amal ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kamu listen Bu, di ikhlas tidak boleh bercabang. Jadi kalau bercabang sedikit, jadi solat itu nilainya tai. Nampak pula sesuatu, jadilah darah. Kalau tai campur susu apa namanya? Susu tai, malah susu tai. Tidak enak ya. Kalau darah campur nanah, jadinya darah. Campur susu nanah jadi. Jadi tidak boleh bercabang. Saat mengucap Allah, fokus ke dia yang menggerakkan. Maka kalau tidak dapat rasa, tidak sampai dia. Hanya bukan dihayal-hayal, bukan dibayang-bayang, tapi dirasa. Perasaan itu dulu. Iya. 5 tahun dah selesai. Itu dia. 5 tahun masih sedikit Bu. Iya, dah selesai. Rasulullah 13 tahun di Mekah tuh. Betul tak? Hebatlah kita lagi nya. Sekali Rabu teriak. Ayah. 13 tahun Rasulullah mengajar tentang keyakinan. Tauhid. Itu baru belajar lah, yakinnya saya. Kan mangga satu tangkai itu tidak sama masaknya. Biasa tuh. Satu tangkai dia satu lo batang lagi. Satu tangkai lo ya tidak sama masak. Biasa. Padahal sama apa Bu? Sama ya. Tanah yang sama. Pupuknya sama. Pupuknya sama. Tidak sama masaknya kan? Dari pohon ada sama. Tidak sama. Kelewat. Allah Samiul Basir. Itu Allah aja yang nentukan Ustaz. Bukan karena Jadi ini. tujuannya kalau kita duduk di situ, ya dapat surga. Tenang jiwa. Surga itu kan ketenangan jiwa. Sudah surga. Damai hidup. Maka Rasulullah kena sampai di level itu. Satu hari Rasulullah tertidur, itu ada jejak bekas apa nama itu? Lapiuk lapiuk pandan itu ibarat ada bekasnya. Saking lama lalu. Saking enaknya tidur. Sehingga sahabat yang heran, engkau kan Nabiullah. Kalau ibarat bahasa sekarang, kun payakun aja rumah ini disulap langsung jadi istana bisa. Tapi jawab Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang ku tak tahu. Dia nyaman di situ. Karena duduk di berat, karena sering dulu. Saya rasa istana rasa. Iya. Kan kemarin dibuat tuh mah bapak no muko cendo bungo nampak dia dah rapi rasa. Rasa istana. Saya pernah tak orang kan. Itu dia benar ya. Kan tak capek kita ya. Ini kadang begini pun tak senang. Lanjut. Kau lalai nampak ah? Waktu Ustaz ada jam berapa? Jam 2 maksudnya. Aman, masih ada waktu lagi. Saya ada 10 menit. Lanjut sikit lagi ya. Itu saat mengucap Allahu Akbar. Tiada boleh di permulaan daripada alif
tiada boleh berkesudahan daripada Allah. Tiada berhingga itu. Siapa-siapa dikatakan dan siapa-siapa yang mengatakan, siapa-siapa yang menyembah dan siapa-siapa yang disembah, melainkan zatnya sendiri yang mengata dan yang dikata, yang menyebut dan yang disebut, yang disembah dan yang menyembah pun tiada lain melainkan zat Allah dengan sendirinya juga. Nah, kan tidak ada lagi, makanya rasa. Tak ada kita lagi Ustaz. Iya, rasa. Masih ingat ini kan? Kunci-kunci itu ingat ya kan? Kunci lah. Makanya disunnahkan di dunia-dunia thariqah itu untuk riadah, karena thariqah itu riadahnya jalan-jalan itu pasti kadang dijaharkan oleh imam. Begitu dia berdiri, ilahi anta maksudi wardo, kan dijaharkan kadang. Begitu dia udah mulai bisa ampas wa nafas, dia bisa melihat yang keluar dan masuk, mulai dia pengakuannya dan selawatnya. Karena Allah itu kan berselawat. Asyhadu alla ilaha Allahumma sholli ala qasdu qalbi, pasang tuh. Terangkat. Karena dipasang niat kan muqtaranan fi'il. Bergerak dia. Kalau disilat langsung bergerak dia silat. Mengobati begitu juga. Mengobati pasien. Nampak sana ni. Yang salah, yang Itu dia. Awak tidak tahu. Kena dia bilang pengobati, nampak cucu langsung. Itu masalahnya. Yang Ustaz dulu. Tadi lagi, cuma muka Ustaz. Murid bodoh. Tak ada yang bodoh loh. Tak ada. Semuanya sama. Bodoh. Sama. Duduk di situ ya. Makanya dibuat nanti di dalam Al-Quran di kajian Zahiriyah ya. Di situ ada hukumnya ya. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ardati hinnah. Dia yang punya kerajaan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang terkandung di dalamnya. Dia, tidak ada yang lain. Itu pergi pula kita ke bertanya kemana-mana ya. Kalau iyo aja. Makanya kalau dapat ya, berbisiklah pacaran itu di tengah kesunyian. Disitulah kita akan terbangun terus setiap malam. Walaupun tidur jam 12, tidur jam 1, otomatis bangun jam 3 itu pasti itu. Karena kita tidak ingin berbisik dengan diucap atau tidak cukup qasdu. Pasti bangun tuh. Tidak perlu balik ke haram. Sehingga tak pernah lah tiap malam kita lagi tertinggal untuk berkata-kata dan bersenda gurau dengannya. Dapat panjar 2, kalau bisa 12 sebelum fajar sholat itu kalian taruh itunya kan. Alhamdulillah. Dan lagi dalam Zahiriyahnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala jua yang tauhid. Tauhid esa. Yang esa. Esa karena tauhid. Bukan wahid. Wahid satu. Wahid satu. Tapi tauhid satu. Sehingga tercipta halak.
Karena tauhid ada penciptaan yang baru, ya. Bermula Allah Ta'ala jua, ya, yang melengkapi semesta sekalian alam dan selapis-lapisnya, ya, di luar alam, di dalamnya, ya, dan apa yang ada padanya. Jadi tiada situ bisa bergerak, ya, berdiam di dalam keadaan tersembunyi, mendengar, ya, di dalam telingamu, yang melihat di dalam matamu, yang mencium di dalam hidungmu, yang mengenal di dalam hatimu, maka itu keadaan Allah Ta'ala jua. Tiada keadaan yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu rasanya nyata dibuat kalimatnya, ya. Jadi kalau ada juga yang lain lagi, anca alin, kafir itu ya, jadi, ya. Tapi langsung yang nampak ujiannya, Masya Allah, Subhanallah. Berarti kembali, ya, itulah puncak kerahilan Rasulullah, tabiat perangai yang baik. Rasanya mudah dipahaminya, ya. Iya. Dia rapi saja benar, ya. Maka inilah artinya mengenal Allah Ta'ala di dalam diri. Di dalam diri. Seperti dalam Al-Quran, wa fi anfusakum wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dia buat artinya itu, Bunda? Di dalam diri kamu jiwa tanda. Tanda hayatku, mengapa kamu tidak melihatnya? Di situ dibuat dalam bahasa kita dibuatnya. Di dalam diri kamu jua tiada hayatku mengata, mengapa tiada engkau atau kamu lihat. Dalam pemikiran yang kemarin, dalam diri kamu aku jua, kenapa kamu tidak mau melihatnya? Kan itu buatnya. Jadi lihat di situ bukan dengan nunnya, tapi dengan basirahnya. Bukan dengan mata, tapi dengan cahayanya. Kalau dengan matanya tidak nampak. Tapi kalau dengan cahaya, insya Allah dapat. Walaupun matanya buta, tidak sesat jalan ke rumahnya. Walaupun matanya tidak melihat, bisa tahu piti yang halal dan tidak halal kena cahayanya. Jadi kelihatannya beda. Ya. Nah, sampai situ, ya. Sirun. Maka dibuat di situ, nyata kepada kita seperti kelakuan kamu itu yang berlawanan seperti benar dan salah, baik dan jahat, tidur dan jaga, kaya dan miskin. Nah, sampai sebelah halamannya, Bu. Tertawa dan menang, susah dan senang, hina dan mulia, berbilang yaitu sama-sama, maka yaitu ada di dalam dirimu, atau lainnya yaitu keadaan daripada Allah Ta'ala jua, bukannya keadaan kelakuan hamba dan bukan fi'il hamba. Ingat tuh, bukan kelakuan kita, bukan pekerjaan kita. Karena itu Hendaknya adamu minal wujudi. Sekali-kali tiada mempunyai wujud, adapun yang mempunyai kelakuan itu tiada warna, tiada rupa, tiada keadaan, tiada kanan, tiada kiri, tiada di belakang, tiada di hadapan, tiada diubah, di bawah, dan tiada pula di atas. maka yaitu itulah diri kita. Dan lagi ketahui wujud kita, dunia dan akhirat, tiada Tuhan yang lain daripada diri kita. Dan ketahui olehmu bahwa fi'il diri itu tempat kenyataan sifat Allah Ta'ala. Karena kelakuan itu tiada lain daripada kelakuan zatnya Allah Ta'ala, ya. Jadi dinyata nih, Bu, ya.
Apa arti nyata? Terang. Berarti di situ yang nyata hanya Allah, manusia yang tidak nyata. Iya. Kan tidak ada kita satu pun nampak sini kan? Tidak. Jadi yang nyata itu hanyalah Allah, Allah. manusia yang tidak nyata. Tapi kalau tidak duduk di situ, akitu maras. Allah tidak nampak, padahal Allah yang nampak semuanya. Tidak ada satu pun kita. Cobalah dibuktikan apa yang bisa kita buktikan kita yang ada. Sekeliling kita nih, apa kira-kira? Ini kita ambil. Ini apa namanya? Karpet. Karpet. Ini karpet ini halaqah ini baru terjadi disebabkan tauhid. Betul? Menyatukan, apa disatukan? Bulu apa nih? Apa disatukan di sini? Kapas. Kapas. Benang. Jadi dia kain. Ah. Kapas siapa? Kayu, Tanam tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan, wujudnya. Wujudnya Allah. Betul? Iya. Satin. Wujudnya Bunda Indra. Ranin. Ranin. Sanin. Wujudnya Bunda Indra. Betul? Iya. Wujud. Bagaimana Sanin terjadi? Tauhid. Penyatuan anak beliau dengan ada Ayahnya kehidupan baru. Sanin. Ini lahir kena tauhid. Tetap dari wujud Allah. Allah. Wujud Allah. Tidak ada kita. Mana yang ada? Apa saja? Mata kaca. Mata kaca. Kacamata. Kacamata. Dari apa diambil? Bukankah tauhid? Jadi apa yang kita tidak ada? Itu mandang. Tak ada yang kita bu. Kita hanya merakit dan merakit dan merakit dan merakit. Tauhid ada kehidupan baru. Menyatukan sifat zat, af'al dan asma satu dia. Semen pasir, ya, kerikil, satu masjid. Tauhid. Jilbab gitu juga kan? Apanya tas gitu juga. Jadi tidak ada bu. Semuanya yang ada hanya Allah. penglihatan Allah. Ini yang disebut dengan fikih satrullah. Dimanapun kamu melihat, situ wujud Allah. Lu baru terjawab kan? Itu baru terjawab. Apa yang kamu tengok? Wujud Allah semua. Nah, ini disebut apalah tubuh sini. Apalah tak kilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Nah, kalau itu kan bersyukur kita terus. Bukti wujud syukur termaktublah dalam kalimat thayyibah yang diajarkan Rasulullah. Subhanallah. 5 tuh ya. Pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula. Jadi itu kalau masuk di kajian Pak Dokter kuliatul khamsah namanya. 5 hak dasar. Kuliatul khamsah. Jadi apapun kerja masukkan yang 5. Subhanallah. Apa subhanallah? Sucikan dia. Bukan bersih. Suci ya. Bagaimana suci? Kalau jual, itulah expired. Nah, itu suci itu. Ini produk Bangkina. Ini produk ini, maka ini lebih mahal. Itu suci. Katakan aslinya. Jangan KW3 dibilang juga nomor KW1. 1. Berarti tidak subhanallah. Kalau ada subhanallah, subhanallah walhamdulillah, pujian dapat. Betul tak, Bu? Pak pujian tanpa disadari. Kalau pujian dapat, subhanallah walhamdulillah, Allah besar sendiri. Kalau Allah besar sendiri, apalagi setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tak ada yang lain kali. Betul, Bu? Tinggal di Bangkinang, Bu. Nak membeli tekong, tekong. Pai ke Pekanbaru. Kenapa? Nyo dapat pujian tadi. Senang hatinya. Nya asli. Memang mahal tapi kalau nyo sawi ancak ikut ancak. Walaupun jauh. Kalau sampai level itu terakhir, la haula, ini tiada daya upaya. Tidak perlu pakai mantra-mantra mani gajah lagi tu. Itu kuncinya. Tanazzul nama dia tadi ya.
dari atas ke bawah. Sama dengan solat juga Ustaz ya. Iya. Kalau awak solat, oh ya, kalau terasa awak ada rasanya mani rasa solat. Yang Rasa keduanya kan ada goreng, ada apa Taula kan. wala quwwata deh. Manisnya ibadah. Rasa ringan. Artinya disebut tadi Bu, menetes langsung air mata. Senang. Maka Rasulullah kena sampai di level kemanisan iman, kemanisan ibadahnya. Ya istrinya yang iri hati. Kenapa? Engkau kan udah terjamin masuk surga. Kenapa kok bengkak kakimu nampak terlalu lama berdiri? Memangnya berdosa aku mensyukurinya. Itu dia, menikmatinya. Itu dia. Aku laju lu pada supir Bentley ya. Aman bunda? Oke. Jadi tidak ada lagi perbuatan kita. Semuanya Allah Ta'ala. Itu sampai ke titik lagi itu bunda. Ya. Salam. Ya, yaitu diri kita dan lagi ketahui wujud kita dunia dan akhirat tiada. Ya. Semuanya dia tuh Bu. Kelakuan zat Allah inilah dirimu dan wujudmu yang tiada binasa dunia dan akhirat. Makanya wajib kita ketemu dengan diri yang batin. Dia tidak ada muda, tidak ada tua. Kan itu dulu dipahamkan oleh Abdullah Sa'ani, innallaha min Muhammad min dzati wa halqal alam min Muhammad. Kan sama dia Bu. Kalau sini batunya batu Sungai Dare, dibuat yang kecil ini tetap Sungai Dare. Jadi kita dengan Allah itu sebaya. Jangankan dengan Adam, dengan Nabi Muhammad, dengan Allah kita sebaya. Tidak pernah tua, tidak pernah muda. Dia sebaya terus. Maka di surga besok di yaumil akhir sebaya lagi. Kan di kajian syariat katanya, didahului dikemudiankan supaya ada adab. Ini bapak, ini anak. Di level itu nanti tidak ada ayat sebaya ini. Di level ruh. Ya, nanti. Nah, iya. Dunia dan akhirat, ya, dia tidak pernah tua kelakuannya. Maka jangan sak lagi. Inilah tauhid kita dan makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Dan umpama diri kita seperti besi dengan api. Maka tak kala bertemu besi itu dengan api, maka lenyaplah besi itu oleh api. Maka tinggallah apinya. Inilah ibarat hambamu dengan Rabbmu adanya. Intaha. Jadi kalau ketemu api dan besi, lenyaplah besi ke dalam api. Yang nampak wujud besi yang disebut zatnya api. Awas api. Padahal besi ini merah. Lenyaplah dia. Berarti wujudnya wujud Allah, tapi tidak dikatakan. Kan dalam keyakinannya ikon Allah jadi kata tidak berhuruf, tidak dikatakan. Dia tidak ada huruf. Ini ada kan sahabat kita langsung ikon Allah. Nyatanya aja lagi. Kafir lah. Maka al-halal itu sampai cincang. Dia bukan dikatakan. Baik, lepas itu bunda ya. Wassalam. Intaha wallahu a'lam. Jadi kalaulah awak duduk di tataran marifat itu Ustaz ya, berarti kan artinya bahasanya manis iman itu kan dapat Ustaz. Situ ditata. Tapi kalau awak lah duduk di manisnya iman, berarti kan ego awak itu kan ada itu. Siapa aku itu nggak ada lagi kan? Kaya kah, miskin kah, cantik kah, kan itu kan nggak ada habis gitu Ustaz. Artinya ya, hebat kah gitu kan? Contohnya belajar nih, saya lebih tahu dia teman, jadi sama si berbangga kan gitu. Itu tuh kan habis itu kan Allah tidak pernah berbangga kan gitu Ustaz. Terus pertanyaan ada celai Ustaz, Pak kalau awak duduk di tataran itu tak kata Ustaz kan kaya miskin sama, jelek sama orang pun sama. Jadi memandang orang marah, orang senyum
kita tuh sama daftar memandangnya apa cara memandang mendudukan tuh apa yang bisa Ustaz. Kalau benar kita sampai duduk di situ, Heeh. maka kita tidak pernah sempat memandang dan melihatnya. Kenapa tidak pernah bisa memandang dan melihat? Karena kita asik dengan lampu sendiri. Tidak ada pandangan. Bagaimana lampunya? Tak ada pandang dari luar ya. Ya. Makanya dulu apa dibuat, Bu? Haram memadamkan lampu orang, terangilah lampu. Kalau masih nampak nanti, berarti belum sempat kita menerangi lampu. Tak sempat. Gimana nanti? Tak sempat. Maka nanti kalimatnya, Bu, kita kadang dipanggil aneh juga kadang. Bunda kalau masuk gang rumah, pernah masuk ke rumah tu kan, kecil, Bu. Ya. Itu kan anak-anak 3 tahun tu, Bu. Kita kan panggil, Pak Haji mana? Pak Haji siapa gini? Sekarang anak-anak tu, Pak Haji, oi mau Pak Haji. Maknya juga panggil, neneknya juga panggil. Orang tu bilang, aneh katanya. Ustaz ni anak-anak pun panggil Pak Haji. Dia tak tahu. Allah. Yang kita tengok bukan anak-anaknya, bukan kesiknya, robaninya. Apa bukti robani? Dia tak pernah berbohong dan berdusta. Daripada kesiknya tua, robaninya tidak ada. Dia tidak tahu. Maka begitu hari, jadi ada rombongan pemuda kita duduk. Ustaz kenapa panggil orang Pak Haji? Haji itu walam yarpus walam yabsuk. Ghufirallahu ma taqaddam. Haji itu dia tidak bertutur kecuali yang benar dan tidak berkekalan dalam perbuatan fasik. Bukankah dia tidak pernah mencuri anak kecil? Baru dia tak sampai dia waktu itu. Maka dia tertawakan panggil Pak Haji. Maka mahasiswa kita juga panggil Pak Haji. Kami ni tak sampai pikiran kami itu. Ustaz. Itu dia. Maka orang kadang dia Kristen, kita juga, Pak Haji, pastor, kita panggil Pak Haji. Yang kita tengok tu bukan Orangnya. itu. Jadi kita nak tengok tubuhnya ya. Ustaz. Enggak. Yang kita tengok itu Allah di situ. Rabbani. Maka Rasulullah tu di level itu tak pernah benci dengan siapa. Nasuha Walaupun orang itu. tu jahat dengan kita Ustaz. Iya, karena dia dilempar. Apa kata malaikat? Doalah kepada aku. Tuhan, hancurkan Taif itu. Apa jawab Rasulullah? Mereka kan tidak tahu. Ada besok ahli waris Dia tahu. yang Malik. Dia siapa tu? Imam Syafi'i. Dari situ. Enak ya kalau sampai sama-sama situ enak itu. Sampai Dapat tu anak sama. seperti itu, dapat menantu seperti itu, dapat suami, dapat istri. Damainya dunia ya Allah. Untung Bang Haji Saad yang pandai. Jadi itulah dikatakan para wali itu Ustaz tidak merasa sedih, tidak merasa takut. Jadilah pede kalau Allah kemana semuanya kan. Iya. Yang jahat itu Allah kan tak mungkin Allah menjadi Allah kan Iya. bisa. Tak ada kaji di rumah kan. Iya. Berkah. Tapi berpikir lah. Ya Allah, tapi kok awak takut gitu ya. Kau jago lari malam kan, Iya. bunyi Kalau macam tak, lah Ustaz. enak aja. Iya. Terpikir tu kayak gini ke Kan Ustaz. kita masih ada yang lain selain Allah Taala. Ada yang lain selain Allah. Jadi Tahu kan? cukup sampai situ dulu Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup dengan hamdalah.